dipatah-patahi sampai membutuhkan 300 drum diwadahi untuk wadah makanan. Ini makanan khusus untuk menteri-menteri, ini makanan untuk qadhi, ini makanan untuk mereka ulama, untuk makanan fakir miskin. Jadi hadirin sekalian, sampai di sini mulutan karena pesta mulut. Mulutan. Nah, hadirin sekalian, setelah daulah, maksudnya pemerintahan Fatimiyah berganti kepada Al-Afdal Ibn Amirul Juyush. Al-Afdal Ibn Amirul Juyush ini agak mendingan. Peringatan-peringatan ini dimatikan. Mereka bukan ngadain peringatan Maulid Nabi saja, Mas. Mereka punya banyak peringatan. Peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad, hari lahirnya Ali bin Abi Thalib, hari lahirnya Hasan, hari lahirnya Husain, hari lahirnya Fatimah. Bahkan dia punya hari tahun baru yang disebut Nairus. Bahkan dia punya hari keluarnya Imam Al-Muntalor. Itu diperingatin sepanjang tahun, dan tujuannya untuk memfasilitasi antara kedekatan raja dan rakyat yang sudah kesenjangannya muncul. Kenapa? Karena menyelisih sunnah-sunnah Rasul, sehingga mencari hal-hal yang bisa mendekatkan, ngumpulin mereka. Kalau sekarang mana yang bisa mendatangkan massa untuk diambil suaranya, apapun yang dilakukan jadi persis seperti itu. Makanya menjadilah acara spektakuler tahunan. Bahkan ada ceramah dari pemimpin negara, dari khalifah, dari menteri agamanya, dan seterusnya, sampai bagi-bagi makanan semalam suntuk. Kemudian hadirin sekalian, sempat berhenti, kemudian dihidupkan lagi atas usulan ustadz-ustadz Masjid Al-Azhar, dengan merayu, mengajak kembali siapa? Al-Amir bi Ahkamillah, atau dia memiliki titel Al-Hakim bi Amrillah. Tahun 524 hidup lagi yang sudah lama mati. Tahun 524 ini dikembangkan lagi menjadi acara yang besar, lebih besar lagi zaman Al-Mu'izz lidinillah. Setelah melihat ahli sunnah wal jamaah yang didominasi oleh orang-orang sufi, dipindahlah acara ini ke Irak. Ditiru oleh orang-orang sebagian ahli sunnah Irak. Gak benar kalau sekarang di dalam kitab ini yang pertama kali mengadakan yang pertama kali mencetuskan Maulid Nabi adalah Al-Malik Al-Mudaffar Abu Sa'id Al-Kubburi. Tidak benar. Bahkan yang sahih dikatakan oleh Abu Syamah di dalam kitab Al-Ba'is, mengatakan yang pertama kali mentransfer, memindah, meniru di kalangan ahli sunnah adalah Muhammad, ya, namanya Umar ibnu Muhammad Mullah, salah seorang tokoh sufi yang paling tulen dan sangat kental kesufiannya, dengan mengundang raja, umarok, dan para pemimpin Islam ke rumahnya. Bahkan dia menyiapkan satu aula khusus untuk acara tahunan. Setelah nampak baik, setelah nampak kok bagus, maka Malik Al-Mudaffar, Raja Mudaffar, yaitu daerah Irbil di Irak, yang namanya Abu Sa'id Al-Kubburi, mengusulkan kepada Umar ibnu Muhammad Mullah, kenapa acara ini kita tidak resmikan saja menjadi acara negara dan kita adakan di kerajaan. Ternyata disetujuin, bahkan didukung. Sejak itulah abad ke-7 Hijriah, acara Maulidun Nabi menjadi acara resmi di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dengan demikian ya ikhwan, kalau kita pelajari dengan detail sejarah Maulid Nabi, sama sekali tidak ada kaitannya dengan penegakan sunnah, tidak ada kaitannya dengan ahli sunnah wal jamaah yang murni. Bahkan itu ide pertama kali muncul dari Syiah Qaramithah Fatimiyah, kemudian ditransfer yang nanti pun orang-orang sufi yang jelas musuhnya ahli sunnah wal jamaah, menentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana kita dengan sukarela membela, mengeluarkan harta, bahkan mengerahkan tenaga. Kadang kasihan kita lihat panitianya sampai capek begadang, masang dekor, nyebar spanduk, yang akhirnya keluar keringat mubadzir, tidak ada surganya. Padahal prinsip seorang mukmin, saya nggak mau keluar keringat kalau nggak ada surganya. Apalagi sekarang menegakkan bid'ah, maka semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sekarang hadirin sekalian, saat kita sudah mengetahui bahwa sejarah kelam Maulid Nabi
yang tidak ada kaitannya dengan Rasulullah. Khulafaur Rasyidin dan sahabat, bahkan Imam Sunnah, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, dan juga Sufyan ibnu Uyainah, afadilul a'immah, tidak mengenal sama sekali. Bagaimana kita mengatakan itu dianjurkan ya ikhwan? Apakah mungkin kalau memang itu kebaikan mereka semuanya luput lepas? Kalau begitu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, la tajtami'u ummati ala dhalalatin, umatku tidak akan mungkin sepakat di atas kesesatan. Kalau memang maulidun Nabi itu dianjurkan, kebaikan, lepas dari 3 generasi yang baik, berarti mereka sepakat meninggalkan kesunnah, meninggalkan kebaikan maulidun Nabi. Nas'alullah al-afiyah.